Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beritadesa.tv dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam liputan khusus Kongres Desa Indonesia yang pertama. Ya, kali ini masih dalam rangkaian Kongres Desa Indonesia. Kami mengundang tokoh sentral juga ini, ya. Kalau kemarin kita mengundang Pak Asri Anas, ya, Koordinator Desa Nasional, ya. Ini kita beruntung, ya, bisa mengundang beliau. Biasanya ini kalau kalau habis demo, ya, ini beliau jadi sasaran ini nih, target yang diburu oleh teman-teman media nih, ya. Kali ini kita undang khusus, ya. Kita ingin tahu bagaimana sih kok bisa muncul ide desa bersatu, ya, yang tadinya mulai dari 3 organisasi desa, ya, Abdesi, kemudian Apetnas, dan DPN PPDI, ya. Nah, kali ini kita akan coba berbincang langsung dengan Ketua Umum Abdesi, Bapak Surta Wijaya. Mudah-mudahan tidak salah namanya, ya. Ini beliau, selamat pagi. Pagi. Pak Surta, Pak Pagi. Ketum, apa kabar? Seger ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya, ini kita udah tinggal menghitung jam, ya, untuk menyelenggarakan Kongres Desa Indonesia yang pertama. Nah, ini kalau bicara soal desa, figur Pak Surta ini nggak bisa lepas ini. Jadi dari sebelum revisi yang kemarin cukup membuat banyak orang ini, ya, matanya tertuju ke DPR. Ya, ini beliau nih sangat vokal. Jadi kalau demo pasti suaranya yang paling keras di depan ini. Pak Surta, bisa cerita sedikit nih Pak Surta, apa yang melatar belakangi teman-teman, ya, bergabung untuk sama-sama menyelenggarakan Kongres Desa yang pertama? Iya. Pak Surta. Makasih. Saya pindah ke belakang dulu, ya. Ya, oke. Ketika saya terpilih jadi Ketua Abdesi, ketika itu saya sedang koordinasi konsolidasi organisasi. Tahun berapa itu, Pak Jokowi sekitar hampir Silatas yang pertama. Silatas yang pertama. Ya. Okay. Oh ya, saya ingat itu. Itu ya. cukup menghebohkan juga tuh. Ya, jadi sebelumnya kan di situ pada masa itu kan Pak Presiden mengeluarkan Perpres 104 yang menyatakan bahwa dana desa minimal 40% untuk BLT. Ya. Nah, waktu itu saya punya kajian dengan teman-teman, ini kalimat minimal membuat sebuah persoalan baru untuk kepala desa. Kenapa demikian? Saya bilang pada masa itu saya kajiannya ini menyangkut kepada SPJ para kepala desa. Nah, saya pelajari kalau kalimat minimal 40%, kan tidak semua masyarakat itu kan miskin, kan? Iya. Nah, mencari 40% bagi masyarakat yang sudah maju itu susah. Dan kalau kata-kata minimal ini dipatenkan, maka akan jadi persoalan adalah di SPJ para kepala desa. Ketika masyarakat kurang dari 40% yang miskin, maka ya suka tidak suka, karena kan dicari-cari itu kan untuk melengkapi 40%. Jadi nggak benar nantinya kan, bisa jadi temuan kan. Kalau kita lakukan jadi temuan, kalau nggak dilakukan adalah tidak mencapai target. Nah, kalimat itu persoalan bagi para kepala desa. Saya sampaikan dengan beberapa kali surat ke Pak Presiden, ke Istana. Pada masa itu mungkin karena kesibukan belum ada jawaban. Akhirnya saya mulai aksi yang pertama. Apa yang disampaikan ke Pak Aksi pertama Jokowi? Saya minta pada masa itu dana desa
dirubah kalimat Perpres 104 dari kalimat minimal jadi maksimal. Kalau maksimal kan bisa 1% dan bisa lebih dari 40% gitu. Jadi kondisional kan. Lihat pada masa itu, pada saya demo pertama ke abdesi hampir mungkin di atas 15.000 ya kepada Indonesia Perwakilan. Diterima oleh Pak Ngabalin sih kan. Saya bilang Pak Ngabalin, aku maunya ketemu Pak Presiden karena Bapak seorang habaib ya, kita doa bersama aja deh. Ya itu. Akhirnya saya doa bersama di dalam itu, di dalam istana ya, langsung pulang. Dari situ akhirnya kita berjalan terus bagaimana bisa ketemu Pak Presiden. Tapi tuntutannya disampaikan? Disampaikan, tetap kita memberikan, kita komitmen. Dari sejak aksi itu ada 5 poin yang disampaikan. Pertama, saya minta kalimat minimal jadi maksimal. Yang kedua, kan Pak Jokowi janji ketika calon presiden yang kedua, saya orang yang salah satu juga hadir dan membawa masa dari Banten ya, waktu di Gelora Bung Karno, pasti pada masa itu dia kalau salah ketua pelaksana kegiatan Silatnas yang dulu, tapi bukan yang di abdesi kan, yang sama-sama juga kan. Nah, beliau janji 5% dana desa untuk operasional. Nah, akhirnya saya tagih dong janji itu kan. Nah, ada 2 tuh kan udah ya. Tadi minimal, jadi maksimal, kemudian dana operasional. Yang ketiga, saya minta pada masa itu stempel kepala desa berlambang burung Garuda. Kenapa saya minta berlambang burung Garuda? Karena saya lihat Undang-Undang Nomor 6 2014 saya jajar dengan Undang-Undang Bupati, Gubernur, Wali Kota. Ya kan? Beliau pakai lambang negara, kenapa kita tidak? Itu ada pikiran saya. Yang keempatnya minta disederhanakan SPJ kepala desa. Yang kelimanya pada masa itu saya minta kenaikan 1 digit dana desa pada tahun itu untuk tahun akan datangnya. Nah, itu saya komitmen di situ. Yang terakhirnya saya alhamdulillah pada akhirnya di pertengahan jalan kita difasilitasi. Ya, karena abdesi kan Ketua Dewan Pembinaan otomatis kan Pak Tito selaku Menteri Dalam Negeri. Kemudian Ketua Dewan Penasehatnya Pak Luhut. Akhirnya saya difasilitasi, ketemulah dengan Pak Presiden lewat Silatnas tersebut. Nah, di Silatnas itu kita komitmen. Tetap kita bertahan dari aksi itu. Gitu. Nah, Silatnas hadir semua para kepala desa lewat abdesi. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Pak Presiden. Ketemu dengan Pak Presiden, semua diamini. Disetujui. Karena saya juga salah satu saksi hidup pelaku mengusung Undang-Undang Nomor 6 2014. Zaman itu ada Pak Sudir almarhum, kita berdoa ya untuk beliau, semoga beliau selalu ditempatkan lebih baik hidupnya di dunia ya, karena beliau juga pahlawan juga dalam bentuk pahlawan desa ya, itu. Pahlawan desa bagi saya. Itu tidak bisa dibantahkan. Ada Pak Priyo zaman itu, Pak Priyo Budi Santoso, ada Pak Budiman Jatmiko, bahkan beliau jujur 3 orang itu untuk di Banten, saya anak Banten ya, orang Banten. Di Banten itu mumpuni beliau bertiga, karena hampir sekian tahun beliau dengan kita, setahun, hampir 2 tahun. Pak Surta waktu itu udah bendera abdesi? Iya, saya abdesi, tingkat provinsi saya. Saya udah pegang provinsi Banten. Nah, akhirnya pada masa itu kita terus bergerak pada mengusung bagaimana Undang-Undang Nomor 6 itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada, kalau lihat demo-demo lebih sadis dulu sebenarnya. Zaman mengawal undang-undang. Sadisnya gimana? Pertama saya pernah instruksi oleh Pak Sudir itu mogok Anyer Penarukan. Jadi saya dari Anyer sampai perbatasan Jakarta itu mogok total. Itu mogok total. Dan di Banten kan ke Anyer kan. Dia di Penarukan kan. Itu mogok total saya itu. Nah, yang kedua itu saya dilakukan. Yang kedua semua kepala desa demo ke setiap kabupaten dan provinsi meminta rekomendasi bupati untuk mendukung adanya Undang-Undang Nomor 6 itu disahkan. Yang kedua itu. Jadi kalau ada yang nilai demo yang kita kemarin anarkis, jauh dong. Oh jauh, lebih sadis. Karena waktu itu lebih berdarah-darah, bahkan nyawa dipertaruhkan. Kan ada yang meninggal juga. Nah, kemudian terakhirnya kita jalan kaki loh.
Itu dari istana ke gedung MPR DPR. Pak Budiman tuh saksi hidupnya masih. Ide jalan sama kita bareng. Itu jalan kaki. Alhamdulillah akhirnya pada zaman PSBY kan disahkan lah itu. Undang-Undang Nomor 12. Sejalan dengan waktu berganti dengan seorang pemimpin, presiden, akhirnya diimplementasikan, direalisasikan pada zaman Pak Jokowi. Untuk dana desanya. Dana desa. Nah, di situ mulai kita rasa desa itu ada gitu kan. Ada dalam bentuk diperhatikan sama pemerintah. Karena saya pikir, saya terima kasih juga ya sama Pak Jokowi. Saya pikir undang-undang tuh banyak mungkin disahkan. Tapi belum tentu direalisasikan dengan maksimal lah. Gitu. Tapi ini baiklah direalisasikan. Untuk walaupun belum secara total ya. Alhamdulillah akhirnya pada saat itu kita anggap Silatnas itulah menjadi sebuah momentum bagi kami awal bahwa di mana bahwa Pak Jokowi ini kita nobatkan sebagai Bapak Pembangunan Desa di Silatnas itu. Karena beliau mengamini semua apa yang kita harapkan teman-teman. Kalau nggak salah sempat ada heboh juga soal 3 periode waktu itu. Jadi kalau itu sih biasa lah ya. Kata Pak Asri mah gimmick politik ya. Ya, tapi kalau nggak itu nggak heboh. Ya, sebenarnya pada masa itu kita sebenarnya jujur kita tidak ada. Lihat bukan aja itu lah. tujuannya. Ya, lihat saja lah pidato saya di depan Pak Presiden dari awal sampai akhir, dari start sampai finish itu tidak ada kalimat-kalimat itu. Ya, cuma teman-teman saya lihat karena merasa itu diterima usulan kita semua, beliau rasa happy, bereforia, kegembiraannya itu. Saya lihat memang ada beberapa teman-teman dari daerah kan moto bareng dengan Pak Presiden bari jalan, ya kan, minta foto-foto. Di situ saya dengar ya memang itu pribadi masing-masing kepala desa, ada yang dari Aceh. Pak Presiden, ya perpanjangan Pak Presiden 3 periode. Saya pikir itu manusiawi, lahir dari masing-masing teman-teman kepala desa. Kalau secara formal saya berbicara pada saat itu enggak. Ya tapi saya yang tertembak kan. Ya semua media kan. Ya tapi nggak apa-apa juga kok. Tapi saya mau perhatiin sambutannya Pak Surta waktu itu ya di Silatnas itu. Santai. Saya lihat Pak Jokowi sempat ketawa juga, itu ada lucunya juga. Kalau nggak pakai masker, nggak zaman COVID, mungkin giginya Pak Presiden kelihatan tertawanya gitu. Iya. Senyumnya lucu waktu itu ya. Ya. Udah disiapkan dari jauh-jauh hari nggak waktu itu? Enggak. Saya kan jujur saya agak kalau pakai teks itu monoton, saya nggak bisa malah. Waktu itu saya ditanyakan dengan pihak. Jadi mengalir itu aja? Ya, dengan Menseknek, kemudian saya minta konsepnya. Saya bilang, saya susah nih. Ini konsepnya saya bilang, ini aja deh. Tapi yang jelas saya nggak bisa. Kalau saya pernah waktu pelantikan, abdesi di gedung DPR MPR, aduh itu hancur saya pakai teks itu kan. Hancur saya jujur gitu. Jadi waktu itu saya alami saja. Ya saya pikir ada bahasa al ilmu fisyutur la fisyutur kali ya. Ilmu itu di dada nggak di buku gitu ya. Saat itu udahlah. Karena itu yang saya sampaikan adalah saya rasakan dengan teman-teman kepala desa sehari ini seperti itu. Apa adanya sih. Apa adanya gitu. Itu waktu itu. Jadi ya udah. Ya happy dengan bahasa logat, ya logat daerah saya. Gitu. Saya pikir gini, kenapa saat itu saya tidak pakai bahasa akademik ya. Bahasa-bahasa intelektualitas kampus dan sebagainya. Saya menganggap lebih nyaman kepala desa dengan bahasa sederhana. Saya tahu di dalamnya kepala desa kan dari berbagai golongan juga ada di kepala desa, dari kelompok santri juga jadi kepala desa, dari akademik jadi kepala desa, bahkan lebih baik jadi jawara pun jadi kepala desa kan, gitu. Nah saya pikir udahlah sambil jalan tengah saja yang bisa dia mengerti. Saya pikir kan kayak bahasa-bahasa almarhum K.J. MJ kan sederhana. Tapi kan masyarakat kan mencernanya lebih gampang loh Bang. Nah, saya pikir itu ya pada saat itu saya lakukan. Jadi saya ditanya juga kan, kan depan Presiden mau pidato steril banget. Minta dulu konsepnya ya harus mana gitu kan. Saya bilang apa harusnya konsep ini gitu. Gitu itu alami itu. Tapi mas sejak itu bicara desa makin seksi ya waktu itu ya. Ya sejak saya tadi aksi pertama itu di gedung istana, ya terus ada Silatnas, alhamdulillah akhirnya ya seksi sekali. Dulu di mana desa diperbincangan, dibahas di
media atau para politikus rata-rata paling mau pilpres ya kan, mau caleg baru ketemu ke desa. Iya kan. Kalau sekarang malah alhamdulillah nih, bahkan sekarang sudah mulai meningkat lebih bagus ke depan. Besok kan ada Kongres Desa Bersatu. Saya pikir itu adalah pandangan saya kemajuan. Kemajuan dari sebuah kesadaran teman-teman yang sebagai organisatoris penggiat desa dengan bersatu ini, saya pikirkan itu akan lebih baik. Kita sadar semua ini kan proses loh Bang. Indonesia kan merdeka juga proses. Ya kan, sebelumnya Indonesia merdeka kan proses kita kan lebih banyak dulu buta aksara. Iya dong. Akhirnya Budi Utomo lah 1908 mendirikan. Dari buta aksara itu muncullah pemikir-pemikir kaum wanita setaraf dengan laki-laki, kan bisa baca dengan Ibu R. Kartininya, Cut Nyadin, Cut Mutiara dan sebagainya kan. Nah, proses kan itu. Nah, dari situ ternyata merdeka nggak cukup dengan bisa baca. Akhirnya 26 Oktober 1928 kan Sumpah Pemuda, ya kan, dari Yong Yapa, Yong Ambon, Yong Selebes menyatakan, ya kan, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah satu tanah Indonesia. Nah, di situ mulai tuh marwah perjuangan makin hebat kan, karena adanya persatuan. Ya, untuk mencapai kemerdekaan. Itu pun belum selesai. Untuk kemerdekaan dibentuklah singkatnya BPUPKI, Badan Persiapan Pusaka Kemerdekaan Indonesia, baru dibentuk PPKI, Persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proses kan baru Indonesia merdeka 1945. 1745 Indonesia merdeka. Di situ pun kita masih proses karena butuh pengakuan kan dari negara lain kan. Alhamdulillah pada masa itu kan kalau masa Timur Tengah Arab Saudi menyatakan Indonesia merdeka. Nah, itu belum lengkap juga Indonesia merdeka karena harus berdaulat. Yang baru 18 Agustus 1945 kan undang-undang disahkan. Nah, ada rakyatnya, ada undang-undangnya. Ya kan, kemudian juga ada pengakuan dari negara lain Indonesia lengkap merdeka. Baru merdeka kan muncul juga rong-rongan G30 SPKI kan. Nah, jadi semua ini proses, apalagi kepala desa. Tapi kalau melihat sebuah sejarah, sesungguhnya kepala desa kan sebelum Indonesia merdeka kita sudah ada. Gitu. Makanya sekarang kesel juga nih ya, desa kurang diperhatikan sama pemerintah. Sesungguhnya pemerintah punya hutang dengan negara ini, punya hutang dengan desa. Saya tanya, emang kepala desa berasa kalau pemerintah tidak terlalu memperhatikan desa? Kalau sebelum-sebelumnya sebelum ada dana desa terasa. Abang bayangkan, kerja kita 24 jam. Ya kan? Dulu nggak ada gaji. Oh ya, dulu nggak ada gaji? Nggak ada gaji. Zaman saya 2007 awal saya nggak ada gaji. Oh, itu tahun berapa? Saya 2007 kan. 2007 kepala desa nggak pakai gaji? Belum ada dana desa dari pusat. Baru dulu adanya yang pertama itu saya Bangdes ya. Ya 40 juta. Itu pun dari kabupaten kan. Itu kecil sekali kerja 24 jam. Tapi ya kena ikhlas kita ya. Menjadi seorang leadership, seorang pemimpin desa ya alhamdulillah sih. Gitu. Sebenarnya lebih nyaman saat itu. Kalau dibandingkan sekarang ada dana desa juga sebenarnya lebih bagus. Cuman teman-teman kadang-kadang kan tadi kan keterbatasan sebuah pengetahuan. Sehingga banyak hal-hal yang persoalan administrasi gitu kan itu. Makanya saya bilang pernah bicara, kepala desa itu jangan terlalu baik dipersalahkan. Lebih banyak diperkaya pengetahuannya. Ya kan, agar minimalisir dari sebuah kesalahannya gitu. Tapi berikan kepercayaan juga beliau. Gitu. Tapi alhamdulillah kan kalau kita lihat dari jumlah desa sekarang hampir awalnya 74.961 desa. Sekarang sudah nambah. Kalau melihat dari sebuah kasus mungkin nggak ada 1% kali. Yang bermasalah dengan hal-hal temuan kan. Artinya kan udah bagus tuh kan. Itu pun lebih ketidaktahuan. Ya, tadi saya bilang ketidaktahuan tadi. Bukan niat kesengajaan oknumnya kan gitu. Nah, saya pikir ini udah bagus sehingga dengan adanya dana desa dengan Pak Jokowi konsen dengan misinya tadi membangun Indonesia dari pinggiran, saya pikir ini udah tepat sekali. Gitu. Itulah. Tinggal bagaimana kenapa kita ini kemarin lanjut ya demo gitu revisi. Nah, saya justru mau nanya itu Pak Surta. Artinya Pak Surta kan di awal juga ikut. Ya, saya dari mengusulkan undang-undang ikut. Nah, kemudian kemarin juga aktif untuk revisi. Maksudnya figur yang paling ini juga, vokal juga. Boleh tahu nggak kenapa harus direvisi dan apa yang perlu direvisi? Dan sekarang mungkin udah
tinggal ketok palu ya. Ya, ya. Jadi kita merasa masih belum diberikan hak prerogatif sepenuhnya ya. Terus melihat sebuah perkembangan zaman ini, memang udah perlunya ada sebuah perubahan-perubahan. Misalnya gini, di Undang-Undang Nomor 6 2014 adalah jelas membangun desa berdasarkan adalah subsidiaritas dan rekognisi. Itu asasnya kan. Artinya membangun desa itu adalah berdasarkan musyawarah dusun, musyawarah desa. Ya kan? Dengan kearifan lokal desa masing-masing. Tapi kemudian dana desa kan harapan kita diatur oleh desa, ya kan? Bukan diatur oleh pusat. Karena kebutuhan desa A dengan desa B sangat berbeda. Nah, tapi kesempatan kan masih 70% diatur oleh pusat. 30% diatur oleh desa. Nah, kita merasakan ketika kita mau calon kepala desa kan ada visi misi itu, Bang. Iya. Dengan masyarakat kita punya janji-janji, misalnya kalau menang terpilih kita akan paving block lah, ini jalan Rambat, Corbeton, Sepal, anak muda bentuk kegiatan pemudanya. Nah, akhirnya setelah terpilih kita musrembang desa kan, musdes ya kan, PJMdes, Perdes, RKP sudah selesai. Nah, tiba-tiba kan dana desa diatur oleh pusat. Sekarang kan kita dianggap oleh masyarakat, ini bohong nih. Kepala desa ngomong aja nih waktu calon, ya oke ini. Ternyata, nah padahal itu bukan kita sesungguhnya yang tidak mau menjalankan. Karena kan dari pusat, akhirnya RPJMdes kita kadang-kadang kan kita rubah. Iya. Kan abang kan BPD kan, iya kan? Ayo kita rubah. Ya harus disesuaikan lagi dengan pusat. Nah inilah yang harus, kenapa kita harus teriak gitu kan, agar desa berdaulat gitu kan, harapan saya. Banyak hal-hal yang harus kita benahi gitu kan. Gitu, termasuk tadi di luar itu juga hak kepala desa. Bupati, gubernur, wali kota kan ketika dia calon gitu kan, dia tidak mengundurkan diri kan. Hanya cuti, bahkan dia boleh menjadi anggota partai, ketua partai gitu kan. Tapi kita malah malah nggak boleh. Harus mundur. Harus mundur. Kemarin kan saya ikut kan calon DPD juga gitu. Iya, juga. saya mundur kan. Nah, itulah saya hal kayak gini kan juga ini perlu juga dong pemikiran bersama kayak gini kan. Gitu. Terus kita kerja 24 jam kan. Kasarnya dari sejarah sampai haram jadah kita urusin, dari orang hidup sampai orang mati kita urus juga kan, sampai yang ditangkap aja kan kita urus juga kan. Teman-temannya warga masyarakat kena benturan dengan hukum kan juga. Masalah benar-benar di bawah mendasar. Kita benar-benar di bawah. Malah kepala desa lebih banyak koordinasi dengan Kapolsek kan gitu kan. Karena ada sesuatu yang saya pelajari sejak jadi pemimpin kepala desa. Contoh misalnya gini, masyarakat ini udah jelas-jelas ini maling ayam gitu kan. Kan itu pidana dong. Ya kan, murni itu pidana. Ya, misal sederhana kan maling ayam lah. Nah gitu kan, kriminal itu kan. Nah, ketika ditangkap, masyarakat tuh nggak mau tahu, Bang. Pengennya anaknya pulang. Akhirnya kan kita nego-nego nih kan. Dia suruh pulang gitu kan, ke Kapolsek udahlah, lihat kita aja gitu kan. Udah ini kan urusannya kecil, ntar ayamnya dipulangin deh gitu kan. Yang penting pulang. Itu kepala desa yang berjuang. Kalau urusan konflik-konflik ribut-ribut pemuda masih mending loh, Bang. Betul. Masyarakat tuh sampai segitunya loh. Tapi saya bilang, makanya kepala desa itu kadang-kadang saya hebat. Kalau ukuran tingkat sebuah pendidikan formal, kepala desa itu kayak guru SD zaman dulu kita. Guru SD kan semua harus bisa bidang studi kan. Dosen kalah kalau ukuran saya dengan guru SD. Kalau kita di kampus kan guru dosen nih bahasa Indonesia dosennya kan. Jadi kalau saya analogikan kepada seperti guru SD, harus semua bisa. Bisa menyelesaikan masalah di tingkat desa. Kalau kita sikapi seorang pemimpin desa, semua persoalan naik ke hukum, 1 minggu udah nggak muat itu. Jurji besi kan, siapa bagi makan itu kan. Tapi alhamdulillah dengan bijaknya seorang kepala desa, cukup sampai di desa. Selesai itu kan. Itu. Yang lebih parah lagi kadang kita malam hari. Kenapa dibilang kerja 24 jam kan? Kadang urusan-urusan kayak bencana alam. Suka tidak suka kan? Ketika desa yang terjadi ya malam pun harus keluar. Misalnya banjir. Nggak bisa tidur itu seorang kepala desa. Ya kan? Ya. Sampai urusan lahir aja kan lucu. Kan proses perkawinan kan di desa kan lucu, Bang. Tingkat
melamar kita diajak nih, Ah. ya kan? Melamar loh ya, Iya, baru melamar. iya. Pernikahan harus jadi saksi, ya kan? Iya. Bikin anaknya jadi saksi nggak? Diajak aja nggak boleh jadi Iya, saksi iya, kan? iya, iya. Nah, tapi ketika 9 bulan kemudian istrinya lahir tidak bisa di puskesmas, tidak bisa di bidan desa, jam 2 malam pun digedor-gedor rumah kita. Pak Lurah, ya kan? Mau melahirkan. Kita lagi kekepin istri aja, kasarnya mau bikin anak pun nggak jadi kan? Nah, ada apa? Istri saya lahir, tolong Pak Lurah. Coba kan, kalau secara nalar, loh, yang buat anak kan kang berdua. Betul. Masa lahir di rumah kita? Iya, iya. Itulah yang dihebatnya seorang kepala desa, Luar biasa. berjiwa besar, Iya, iya, pengabdian iya, iya. desa. Nah, kadang orang kan melihat hanya di sisi negatifnya aja, misalnya kepala desa gini-gini. Karena Ya, seperti yang demo kemarin kan, yang image-nya muncul, kepala desa hanya mikirkan jabatan, sebenarnya bukannya periode, kan, yang dituntut, bukan itu. Bukan. Orang saya bilang seperti, tadi saya bilang, dana desa yang operasional 3%. Kan ini kan persoalan baru untuk kita. Saya tahu-tahu, oh ini ada kalimat, ini at cost, ini lamsam. Oh kita harusnya lamsam. Dan at cost dong, yang 3%. Kalau at cost kita orang meninggal, masa dalam keadaan duka suruh tanda tangan, hanya duit 1 juta atau 500.000 atau 200.000, kan nggak bagus nih. Nah ini kan harus dibenah nih ke depan. Dan operasionalnya kan, cukuplah kepala desa minta dengan bendahara desa, ya kan silakan untuk berikan untuk kepentingan sosial atau kebutuhan lainnya kan. Nah seperti di gedung DPR MPR kan anggota dewan kan lamsam ternyata bang. Ya ini kan harus dibenah nih. Sebenarnya jujur bang, dana desa untuk operasional desa itu kecil bang itu. Kenapa saya bilang? Apalagi gaji kepala desa. Gaji kepala desa misal 2.600.000 sebulan. Itu Dari nilai berapa? Pak Ya. Sultan? Anggap kecil tuh. ya dari tadi kita dengan tunjangan lah misalnya ya. Ya sangat kecil lah ya kalau ukur yang lainnya gitu dengan pejabat pegawai negeri ya. Yang kerjanya 8 jam, kita 24 jam. Oke. Itu gaji kita bang. Di kampung 1 minggu pun itu udah habis, itu nggak sampai kali. Kenapa? Sabtu Minggu tuh yang pesta, hajatan itu. Kalau saya lagi bilang kondangan, itu satu desa kuat 5-6 orang, bisa 10 orang kalau lagi musim pesta. Kalau boleh transparan, kepala desa berapa gajinya, Pak Surta? Ya tadi saya bilang 3,5 juta. 3,5 juta. Kan itu dipakai kondangan Sabtu Minggu habis. 3 minggu depan, Iya. bagaimana tuh? Urusan-urusan sosial lainnya kan. Ya ada tamu-tamu pejabat, setidaknya kan masa sih tamu dengan meja yang begitu kayak gunung yang gundul itu kan etika dong. Kan kepala desa. Ya kan pasti dia berupaya bagaimana ya agar lebih nyaman kan. Itu dan belum yang lain-lainnya lah ya. Itu belum kebutuhan sosial. Misalnya membangun musola, tempat ibadah, masjid, gereja apa. Oh kepala desa nggak ada tuh pakai dana desa, duit pribadi bang. Saya bertahun-tahun. Coba kalau kita lari ke belakang seperti tadi kan, kebutuhan sosial. Karena kalau dari dana desa pun nggak cukup juga ya. Dan iya terus kemudian bagaimana PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Agama kan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau semua agama itu. Ya semua agama, hari Waisak atau hari apa. Kan kepala desa nggak bisa bang tutup mata. Dan itu kan nggak ada dana desa. Nggak ada dong kesan. Itu kan pribadi kepala desa. Yang lebih lucu bang, saya kadang-kadang jadi kepala desa tuh nggak mau gini. Nggak mau dipermalukan oleh diri sendiri. Kita jalan nih ke masyarakat. Ibu-ibu kumpul-kumpul kan. Anggap lagi cari kutu gitu kan, kumpul. Kepala desa lewat ya. Ada tukang bakso, dia ngomong sederhana. Ada kali atau ayam meren gitu kan. Wah itu kalau kita kang bakso nggak kita berhentiin, besok kita udah nggak dipilih lagi tuh bang. Luar biasa. Langsung ya. Langsung, makanya saya kadang-kadang kalau nggak bawa uang, walaupun 500.000, nggak berani bang ke masyarakat. Rasa tidak enak, dia sih bercanda, tapi itu bercandanya kan nyelekit juga nih, walaupun sederhana ya. Kita gini, aduh malu dong. Itu hal itu sepele loh bang. Iya. Dan ini kan yang orang tidak tahu hal kayak gitu ya. Ini Betul. kita curhatan hati nih ya. Yang nggak pernah didengar yang nggak selama pernah ini. dengar oleh publik sebenarnya kan. Iya. Gitu ya. Tadi saya bilang sebenarnya saya jujur salut kalau orang mau calon kepala desa. Saya salut. Jujur, saya salut sekali.
Gitu. Pak Surta sendiri udah berapa periode? Saya 3 periode. Oh, luar biasa, 3 Iya, periode. 3 periode. Saya 3 periode, alhamdulillah di Tangerang kan miliaran, Bang. Nah itu, katanya besar jadi kepala desa. Iya, saya dapat kabar teman kita di Bekasi juga miliar kan. Bahkan ada yang dari 10 miliar kan. Itu, ya itu. Tapi alhamdulillah Bang, saya 3 periode itu enggak lah. Enggak miliaran. Kita ngabdi lillah, bahkan misal kalau ada yang meninggal saya tolongin mayatnya gitu kan. Terus budaya-budaya lama yang cukup lama saya pandang ini bagus, harus lebih bagus, kita musyawarahkan, kita rubah. Misalnya gini, ya ketika ada kematian kan umumnya kan kita ada selamatan nih di kampung kan. Hari halo ya. Iya. Untuk orang yang mampu is okay. Tapi yang nggak mampu saya lihat, saya analisa, kasihan nih. Ya kan dia harus utang piutang untuk selamatan. Itu saya musyawarahkan. Saya bilang, gimana nih Ustadz, kita kumpul hari untuk ini nggak usah deh. Gitu kan. Nanti aja, malam aja. Kalau hari hanya jangan deh. Karena lagi duka, ya kan apa yang nggak mampu. Tapi harapan saya kita ke kuburan semua. Pak Surta 3 periode di desa yang sama. Iya. Ada cerita ini nggak Pak Surta? 3 periode nih, pasti banyak. Tadi ada cerita bakso, saya banyak hal yang baru tuh yang baru saya dengar juga. Ada yang paling berkesan selama 3 periode nih Pak Surta jadi kepala desa yang mungkin nggak lupa ini? Ya, ada bahasa yang saya nggak pernah lupa tadi. Kenapa saya kembali ke belakang, saya pidato di depan publik, di depan Pak Presiden pakai bahasa daerah saya. Ya saya pernah menyidangkan masyarakat. Menyidangkan masyarakat pakai bahasa, ya bahasa Indonesia yang resmi ya. Kalau bahasa Suandi Ejan 72 kan. Waktu itu ada masyarakat, ini agak kurang bagus tapi sederhana lah ya. Panak itu pacaran kan, pacaran hamil. Saya musyawarahkan, udah dibawa ke Kapolsek, saya tarik, saya pikir ini aib, janganlah kita musyawarah aja. Kalau sampai ribut perang atau gimana di kampung kan jawara kan tahu sendiri. Nah, anak itu saya pakai bahasa yang bahasa resmi. Nah, kamu berapa kali bersih tubuh kan? Dia jawabannya, Pak Lurah, aku mandi kok, aku bersih, kan? Aduh, saya bingung pakai bahasa apa. Ternyata pakai bahasa yang agak kotor itu. Yang seronok kan itu bahasa sehari-hari, itu malah dimengerti oleh beliau. Dari situ saya, ternyata kita juga berbahasa melihat situasi dan kondisi. Kalau memang ini masyarakat perkampungan yang kita anggap sederhana, nggak perlulah pakai bahasa-bahasa intelektualitas, ya kan? Pakai bahasa akademik. Lebih bahasa kampung yang dia dimengerti. Itu yang ada di pikiran saya. Ya kalau kita ngomong misalnya, kan ada orang kampung ngomong, cuek aja. Ditanya cuek apa artinya juga nggak tahu. Terbawa arus saja kan juga. Gitu. Nah hal kayak gini kan juga saya pikir, akhirnya dari situ saya berpikir, itu saya nggak pernah lupa. Karena bahasa nggak perlu disampaikan, paham kan? Iya, itu bahasa serono banget. Tapi itu malah yang di mata dia yang paham banget. Saya di sini, saya di sini. Ya sudah ya. Udah dengar semua kan? Ya udah, kita tingkahkan aja baik-baik. Oke. Pak Surta 3 periode. Ini saya menarik nih. Saya ke masyarakat pasti kena merasa, ini Kades boleh dipilih lagi nih 1, 2, 3 gitu kan. Nah, saya mau tanya sedikit ke mitra ya. Di desa itu pasti dengan BPD, dengan perangkat gitu kan. 3 periode ini pasti juga bisa berjalan harmonis nih. Gimana menurut Pak Surta kerjasama yang baik nih antara kepala desa, BPD dan perangkatnya? Oh ya, oke. Saya pernah memberi materi di Padang, Bang. BPD. Itu yang hadir ribuan. Saya marah di Padang pidato. Saya bilang, orang-orang tuaku, kan anggota BPD semua. Sebenarnya kan BPD itu hebat loh di dalamnya. Ada mantan kepala sekolah, ada dosen, ada guru, ada buruh, ya kan, macam-macam tuh hebat-hebat. Kenapa harus meributkan tentang persoalan yang di desa? Hanya persoalan kecil kan diributkan. Terus saya bilang, kapan mau bangun desa? Kalau ribut semua nih. Nah, harusnya saya bilang,
orang tuaku ini yang tua-tua tuh ngayom aja ke kepala desa. Iya. Jadi nggak usah difrontalisasikan, ya kan? Ya nggak usah ego-ego semua nih. Ya, karena kadang-kadang gini, kepala desa kan dia merasa dia pemimpin, ya kan, habis besar, cari masak siang malam, terus diintervensinya terlalu misalnya. Ya dia kan muncul tuh jawara aja kalau jawara kan. Iya, Nah sebenarnya nggak perlu gitu saya bilang. Bapak-bapak ini para BPD lebih soft, lebih piawai bagaimana mengambil hati, menyelubi hati kepala desa. Kalau kepala desa saya bilang, kalau sudah hatinya terbeli, kasarnya toh yang lagi dimakan pun di mulutnya diberikan ke BPD. Iya. Tinggal bagaimana caranya. Kadang menjadi konflik ini adalah persoalan pilkades, Bang. Oh, beda-beda Ya, ini pilihan nih. beda pilihan. Oke. Ini nggak berjiwa besar. Kadang akhirnya yang di sana bukan sebagai partnerisasi kerja, dia sebagai pengawasnya mencari kesalahan. Kalau saya kan bilang di masyarakat, kalau saya mengalami kesalahan, baik tokoh masyarakat maupun BPD, jangan dibiarkan. Kalau semakin lama dibiarkan tidak ditegur, makin jauh kesalahan saya. Jadi bukan beda pendapat pada saat di musyawarah. Bukan. Yang jadi masalah. Bukan. Itu kebanyakan persoalan tadi, Iya, kubu-kubuan. Nah kembali kenapa minta perpanjangan kan teman-teman? Nah salah satu ininya, polarisasi itulah 6 tahun saya kan ngalamin. 6 tahun itu nggak selesai memang. Saya di tempat pesta, di tempat kondangan itu kelompok loh Bang. Misalnya bukan orang kita. Bahkan sampai saya pernah ada 6 tahun dia merasa saya bukan lurah. Bukan kepala desa dia, bukan lurah dia, karena dia nggak merasa milih saya dan dia bom berlawan yang begitu habis-habisan kecewa gitu kan. Tapi jujur alhamdulillah saya ngambil hati, saya dekati baik-baik semua. Di tempat kematian saya pidato, saya bilang ini ada warisan Belanda zaman dulu, perpecah belahan itu, the ide emperor kan, saya bilang jangan bodoh kita. Kita mau bangun desa, kita harus kompak, kita harus bareng. Saya terus sampaikan, kalau mau marah saya bilang, kok situ nggak milih saya, kok situ marah. Nah alhamdulillah tuh Bang, terkikis. Cuman pas baru selesai, tiba-tiba habis jabatan. Di antaranya itu kan. Nah, dan yang kedua, apalagi sekarang kan pilkades kan didanakan oleh dana APBD kan. Nah, ini kan kasihan dong pemerintah setempat kan. Lebih baik dana tersebut digunakan untuk yang lainnya. Daripada toh pakai demokrasi yang 6 tahun sekali. Nah, terus kinerja kita membangun desa juga terputus Bang, karena singkat. Itu Bang diantaranya. Pak Surta, apa target Kongres Desa besok nih? Target Kongres Desa besok adalah dengan semakin solidnya penggiat desa, organisasi desa yang ada. Harapan saya adalah desa ke depan harus lebih baik. Lebih baik dalam pembangunannya, maupun infrastruktur, kalimat pembangunan secara umum, maupun tingkat kesehatannya, tingkat pendidikannya, tingkat geliat anak-anak muda dalam sebuah kreativitas, menggali potensi sumber daya alam yang ada di desanya, sehingga tidak lagi nanti anak-anak desa menggantungkan diri ke perkotaan. Justru desa harus jadi kota semua. Dengan kemampuan, skill, sumber daya alam, dan sumber daya manusia itu yang mau kreatif membangun desanya dan kearifan lokalnya. Ini pas dengan tagline-nya Apetnas nih Pak Surta. Gitu Bang. Membangun desa, menata kota. Menata kota. Iya. Nah makanya jangan sampai kalimat saya tambah dikit. 2045 ini adalah bonus ya, demografi. Ya, Indonesia emas dengan jumlah tenaga kerja lebih besar. Tapi hati-hati nih. Malah saya jadi terbalik, bukan Indonesia emas kali. Kalau salah langkah malah Indonesia cemas dong. Iya dong. Loh, ketika tidak sebadan, ketika tidak sebadan adalah tenaga kerja dengan lapangan kerja, ini akan pandangan saya akan muncul grafik statistik kriminalitas makin tinggi. Ya kan? Timbul orang kelaparan, susah cari uang untuk makan. Nah, akhirnya apa? Lari ke perkotaan lagi. Ya kan misalnya? Kriminal tinggi, bisa kemiskinan dalam sebuah kelaparan, itu udah kebayang saya. Nah, makanya dibenahlah dana desa ini dimaksimalkan di desa dengan baik, agar nanti ketika saya bilang Indonesia maju itu dikatakan Indonesia emas, ketika desa itu maju Bang,
desa maju, otomatis kan kecamatan maju, kabupaten maju, provinsi maju, otomatis Indonesia maju. Tapi kalau desa terpuruk, terbelakang, ya sudah. Iya. Indonesia bukan Indonesia emas, Iya. bisa Indonesia cemas nih. Iya kan? Pak Surta, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Saya dari tadi diskusi sama Pak Surta, saya nggak menangkap bahwa seorang kepala desa itu punya punya kemampuan akademisi, intelektual itu jauh di bawah rata-rata. Saya lihat Pak Surta punya pemikiran jauh ke depan. Saya ingin tahu background pendidikan Pak Surta di mana, Pak? Jujur, saya kan lahir dari seorang teacher ya, guru ya. Oh, guru. Saya guru. Saya guru, Bang. Saya guru. Kelihatan. Ya, tapi lahir dari sebuah keprihatinan juga, Bang. Karena ingin maju aja. Alhamdulillah sekarang pun saya sedang disertasi. Oh. Saya ngambil S2, S3? S3 di Biasa. VDN Oke. Jatinang, Cilandak. Doain lah ya kita. Luar biasa. Luar Biar biasa. ini juga Iya. selesai ya. Iya. Ini Karena- kalau kepala desa seperti Pak Surta semua, wah desa maju, Pak. Ya, karena tadi saya bilang jangan sampai dianggap kepala desa bodoh semua lah, Bang. Iya. Salah lah orang kalau memandang itu. Makanya Iya. saya beberapa kali kalau diwawancari di radio gitu kan, di televisi, ini kalau ada yang wawancaranya agak mojok-mojokin desa, berarti ini saya yakin dia bukan anak desa. Kalau dia bukan anak desa, pasti ada keberpihakan dengan desa. Itu yang ada di pikiran saya. Iya. Di saya, Bang, anak-anak itu saya beasiswakan loh, Bang, ke Kampung Pare, Jawa Timur. 10 anak 1 tahun kita, anak-anak kita nggak boleh pulang kita siapkan. Saya ingin mengadopsi, ya kan, kampung Inggris yang di Jawa Timur. Yang Kediri ya? Iya, itu kita persiapkan anak-anak. Oke. Gitu, anak remaja masjid kita latihan dasar kepemimpinan, remaja musola. Kita ajak, Bang, latihan dasar kepemimpinan biar generasi kita ke depan akan lebih baik. Iya, Itu yang ada di pikiran saya. Itu yang saya lakukan, Bang. Oke, Pak Surta. Ini kalau kita ikutin dengar cerita Pak Surta, saya rasa di waktu kita kurang, Pak. Ini udah 30 menit ini, ya. Mungkin harus kita sudahi. Kalau nggak keberatan, kita mungkin undang lagi Pak Surta. Ini banyak cerita nih di balik seorang Surta Wijaya. Makasih Pak Surta. Sama-sama. Sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan besok Kongres Desanya berjalan lancar ya. Seluruh organisasi desa bisa bersatu. Jadi satu tempat berhimpun ya. Mudah-mudahan semua rukun, guyup, karena tujuannya semua sama, bagaimana membuat desa lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Surta. Sama-sama. Atas kehadirannya, sukses. Teman-teman, demikian perbincangan kita dengan salah satu figur sentral juga ini dari banyak peristiwa event ya di seputar desa ya, termasuk kemarin berapa kali demo terkait revisi undang-undang desa, dan alhamdulillah beberapa hari lagi nih, tinggal 1 hari lagi nih kita akan menyelenggarakan Kongres Desa pertama ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat ya, di mana seluruh organisasi desa bersatu untuk sama-sama punya misi, visi bagaimana memajukan desa lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.